Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam pemirsa YouTuber dimanapun Anda berada. Jumpa lagi dengan saya Iqbal di channel YouTube Iqbal. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang connecting industrial dashboard Honey Live Panel to InfluxDB Cloud via Telegram. Jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah Modbus Slave Simulator. Di sini yang isinya tentang CPU usage dari 0 sampai 7 ada 8 ya, ada 8. Lalu di sini ada angka-angka daripada pemakaian CPU tersebut. Biasanya kita untuk komunikasi dengan Modbus kita gunakan produk ini ya, Modbus Pool. Untuk itu kita bisa request-nya di sini. Alamatnya 10. Lalu sebanyak 18 yang dibaca setiap 1 detik sekali. Lalu di sini koneksinya kita bisa lihat ke localhost ya, 502. Jadi nanti si aplikasi ini membaca data yang ada di sini, data address dari 0, 10, 10, 12, 14, 16 gitu. Dan ini setiap 1 detik dia akan scan ke sini. Itu jika kita menggunakan untuk tes komunikasi. Untuk dashboardnya kita menggunakan Honey Live Panel. Jadi Honey Live Panel juga bisa membaca Modbus ya. Di sini dia membaca Modbus, scan ke sini juga. Lalu hasilnya ditampilkan ke dalam bentuk widget. Di sini kita bisa lihat CPU usage dan sebagainya. Nah, kita ingin data ini kemudian kita ingin ke Telegram. Artinya supaya kita bisa lihat secara online ya. Jadi nggak harus ke tempat tersebut. Seperti ini. Jadi kita mau lihat secara online berapa pemakaiannya dan seterusnya. Ini kita bisa lihat per 15 menit, per 5 menit, seperti itu. Dan pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa lakukan ini. Untuk itu kurang lebih topologinya seperti ini ya. Jadi kita punya perangkat Modbus. Ini dalam hal ini kita contohnya adalah Modbus Slave Simulator TCP/IP. Lalu ada aplikasi yang menjalankan proses pooling dan menampilkannya ke dalam bentuk ini, dashboard. Namun untuk ke cloud-nya, ke cloud, yaitu menggunakan Telegram. Seperti itu. Nah, ini kita dalam hal ini kita coba pakai Windows Mini PC. Isinya seperti ini. Kalau Mini PC itu kecil ya. Kecil. Sangat tipis. Jadi kita gunakan ini cocok untuk pemakaian dashboard dan langsung bisa dipublish ke Telegram dengan menggunakan Mini PC. Jadi untuk itu berarti kita harus lihat dulu bagaimana prosesnya supaya data yang ada di sini yang dibaca oleh Modbus Industrial Dashboard ini, Live Panel, supaya bisa ke dashboardnya InfluxDB. Auto refresh. Ya, untuk supaya kita bisa kirim data dari Live Panel ke InfluxDB lewat Telegram, maka kita harus pertama-tama kita buat di Telegram nih, kita bikin create new configuration, pilih bucketnya. Kalau nggak ada kita bikin dulu. Misalnya kita bikin nama bucketnya apa nih, CPU. Di sini input. Kalau udah kita create, lalu kita, karena ini adalah MQTT ya, si Live Panelnya adalah MQTT broker, maka kita cari MQTT.
customer. Continue. Nah, di sini kita tinggal pastikan servernya di mana. Satu-satu kita bisa lihat di sini. Di sini kita bikin 1883. Lalu yang penting lagi QoS-nya. QoS-nya 0 biar cepat. Yang kedua username. Di sini kita pakai user1, password user1, di sini data format. Nah, data formatnya di sini kita bisa lihat ya, data format yang digunakan adalah value. Jadi konfigurasinya data format value. Lalu setelah kalau data format value, maka data type-nya adalah data type. Kita tentu di sini pilihannya, kalau nggak integer, float, string atau boolean. Jadi kita di aplikasi ini, di sini kita menggunakan data type-nya float. Berarti kita tulisnya float or long. Float, kita bikin float. Setelah itu yang penting adalah penentuan topiknya. Di sini namanya topik. Nah, kalau di sini namanya io variable name. Jadi kita tinggal pilih mana variabel yang mau kita kirim ke Telegram, ke InfluxDB lewat Telegram. Jadi kita bikin CPU 0, CPU 1, CPU 2, ada, kita copy paste aja. CPU 3, 4, 5, CPU 6, 7, lalu CPU all. Jadi harus sama persis ya ininya, topik-topiknya mana yang mau di publish. Ini kita tulis konfigurasinya apa namanya, misalnya 100 live panel. Konfigurasi to access to upload data from 100 level. Oke, jadi yang dipentingkan adalah pertama servernya, portnya, lalu topik-topik apa yang akan dipublish. Dalam hal ini topik adalah io variable name, lalu QoS-nya, lalu username dan password, lalu data format. Setelah udah, kita save and test. Nah, di sini ada token, kita copy ke clipboard, kita copy to clipboard. Nah, ini jadi kita udah dapat token. Lalu ini, setelah itu ini juga kita copy. Nah, ini kita download ya, konfigurasinya kita download. Ini kita download. Oke, ini nggak kelihatan. Fontnya kita bikin kayak robot tuh. Oke, nah ini kita bisa lihat intervalnya. Kita ada default data collection for interval inputs. Ini kita intervalnya, data collectionnya 1
1 detik sekali lah ya. Metric bed size, bevel limits, terus jitter, dan di sini interval. Oke, kita pastikan datanya sudah ada, URL-nya dapat, inbox token yang tadi. Inbox tokennya kita ganti di sini. Nah, inbox token kita ganti dengan yang tadi. Nah, setelah itu ini CPU. Ya, tadi kita ada flushnya koleksi. Nah, flush intervalnya dengan 10 detik lah ya, kita 5 detik. Tiap 5 detik dia pas publish. Nah, ini sudah dibuat semua ya. Oke, kalau udah kita tinggal save, maka kita tinggal jalankan telegrafnya. Oke, kita bikin telegraf config, maka dia lihat interval 1 detik sekali, di flush ke flush intervalnya 5 detik, connectnya ke sini. Nah, sekarang kita akan lihat di influx ya seperti apa. Kalau udah finish ya, dan kita lihat seperti apa. Kita pakai explore. Oke, CPU, entity customer, value, lalu Iqbal, lalu kita bikin CPU all, dan kita bikin ini dalam format gauge, auto custom 1S, lalu ini kurang gede ya, last submit, maka nanti dia akan berubah terus. Kita bikin pas 1 menit juga bisa. Atau kita tinggal bikin save as. Kita bikin dashboard cell, kita bikin create new dashboard misalnya, my itu apa tadi, Modbus industrial dashboard. Non influx db cloud, cell name nya CPU usage, maka kita punya dashboard yang auto refresh, minutes, tiap 10 detik confirm, maka dia akan refresh terus. Oke, saya rasa cukup mudah ya langkah-langkah yang bisa kita lakukan bagaimana kita membuat sebuah Modbus industrial dashboard on InfluxDB Cloud. Jadi kita dengan menggunakan Telegraph, maka si live panel ini, dashboard yang ada di sini, automatically dipublish ke sini, sehingga kita bisa lihat nih, kita bisa add cell lagi. Kita mau tampilin value, kita mau nampilin dia punya ininya ya.
dia punya grafiknya. CPU on, submit, kita save. Oke, nah ini dia, kita tinggal atur-atur aja ya. Jadi dia akan automatically merefresh sendiri datanya sesuai dengan. Jadi kita punya dua nih, kita bisa lihat di dashboard, kita juga bisa lihat di sini. Cukup besar ya kalau kita akses gini. Ini usage-nya cukup tinggi. Betul, saya langsung melemot ya. Oke, saya rasa begitu ya, bagaimana kita membuat sebuah dashboard, bagaimana kita menghubungkan live panel. Kita hubungkan live panel dengan menggunakan Telegraph dan InfluxDB. Kita sekarang bisa lihat data yang kita punya di lokal ke cloud. Kurang lebih seperti ini ininya, topologinya. Jadi kita punya Modbus, dibaca, aplikasi ini membaca live panel, lalu dari Telegraph dipublish ke Influx. Mungkin kita bisa pakai Grafana untuk dashboardnya. Saya rasa begitu aja yang bisa saya tampilkan. Di sini kita pakai mini PC supaya lebih simpel ya, karena hanya untuk baca dashboard dan ini aja, kita cukup yang simpel aja seperti itu ya. Demikian yang saya bisa sampaikan terkait bagaimana connecting dashboard Hanet Live Panel ke InfluxDB seperti ini lewat aplikasi Telegram. Demikian yang saya bisa sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.